selalu nyata Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami mau mempermuliakan nama, mau meninggikan namamu dan bersorak-sorai karena Engkau Allahku yang layak. Engkau Allahku yang layak. Terima kasih Yesus. Sucikan ruangan ini terutama ruangan hati kami. Berkatalah atas puji-pujian kami. Bila puji-pujian kami boleh naik menjadi persembahan duka yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku yakin dan percaya. Kami pulang tidak dengan kalah. Kami pulang mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Kami pulang mendapat kesembuhan. Kami pulang mendapat kemenangan. Terima kasih. Janji-Mu yang kasih terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Ada sukacita, ada sukacita di kemuliaan Tuhan. Haleluya. Yeah.
duduk. Ya. Ada kesaksian. Apa yang tidak pernah kita lihat dan apa yang tidak pernah kita dengar, yang tak pernah timbul di dalam hati kita, semuanya disediakan Tuhan. Kita amin. Kita amin. Tuhan kami sudah memuji nama-Mu. Kita lakukan kami yang terbaik ya Tuhan. Tuhan sudah berkati kami. Tuhan sudah berkati kami. Terima kasih Tuhan berkati kami sudah memberi. Tuhan berkati apa yang Dia berikan. Dan aku percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah boleh mengucap syukur. Allah sanggup melakukan segala perkara.
menyertakan kami. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Sehelai rambut kita jatuh, tidak akan jatuh dalam rasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Akan selalu
sekali-kali, sedetik pun tidak akan pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sesuai dengan janji firman-Mu yang menyatakan Ibrani 13 ayat 5 mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan dan akan membiarkan. Dan ini kami pegang teguh pada sore hari ini Tuhan, bahwa kami adalah umat ketebus-Mu, kami adalah anak-anak-Mu, di mana Engkau menyayangi kami, Engkau mengasihi kami. Maka kami percaya firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Dan tiba saatnya kami mau diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapi kami semuanya. Sucikan hati pikiran kami semua, sehingga benih firman-Mu ini boleh tumbuh di dalam lubuk hati, di tanah kami, hati kami yang paling baik. Firman ini boleh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah dipakai untuk memimpin kami dalam pujian, singer, pemain musik, semuanya. Kami percaya Tuhan tidak sia-sia mereka melayani Engkau, tapi Tuhan sudah menetapkan janji yang sejati dalam hidup mereka, memberkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, waktu yang sisa ini kami serahkan kepada Engkau, dan biarkan Tuhan yang akan berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya, sehingga apa yang disampaikan ini boleh menjadi kekuatan buat kami, untuk kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan selama kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, pujian kami, ucapan syukur kami kaitan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Sama-sama kita mau berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ya, saudara, memang kita dibatasi ya pada sore hari ini. Kita dibatasi dengan kondisi ya, seperti biasanya kalau pegang mic biasanya begini. Ini jadi kurang nyaman jadi begini saudara. Tetapi itu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Amin. Kita harus memuji Tuhan pakai masker. Kemudian jaraknya jaga jarak begitu ya. Harus 1 meter begitu ya, supaya tidak terkena ya, paling enggak menghindari yang namanya resiko dari tertular penyakit yang namanya corona ya. Corona ini, saudara. Tapi saya percaya, saudara, kita beribadah di tempat ini tidak dengan rasa takut ya, tapi kita datang dengan rasa yang sungguh-sungguh penuh sukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sudah lama saya juga tidak ke tempat ini. Saya tidak tahu apakah tempat ini offline atau online gitu ya. Tetapi kemarin hari Selasa saya dimandati oleh Pak Rugi untuk datang ke tempat ini untuk saya boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini ya. Satu kemurahan Tuhan ya. Dan sesudah saya menerima pelayanan ini, tiba-tiba kemarin saya dapat pelayanan lagi saudara. Nanti hari Rabu, nanti hari Jumat. Saya bersyukur Tuhan, terima kasih buat tugas ini. Karena ketika saya dikasih tugas saudara, itu kebanggaan saya apa? Itu berarti Tuhan memberikan kepercayaan. Nah ini loh saudara yang mahal. Kepercayaan itu mahal buat saya. Terus waktu itu ketika Tuhan memberikan tugas, saya sangat bersukacita. Terima kasih kepada staf dan gembala yang ada di tempat ini memberi kesempatan kepada saya untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kita Kejadian pasal yang ke-6. Oke, Kejadian pasal yang ke-6. Saudara perhatikan, saya akan bacakan pelan-pelan supaya kita paham makna dari firman Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada kita pada sore hari ini. Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang pertama mulai. Saudara perhatikan saja, kita akan baca ayat ini pelan-pelan saja. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Coba saudara garis bawahi kata-kata anak-anak perempuan ya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Perhatikan ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Sampai di situ dulu. Ya, jadi pada waktu itu, ini kejadian sesudah pembunuhan Kain dan Habel, ya. Manusia bertambah banyak,
Allah menepati janjinya bahwa manusia itu bertambah banyak, dia berkuasa dan memenuhi bumi. Betul. Pada Kejadian pasal 1 kalau saudara baca di situ memang manusia itu diberkati untuk bertambah banyak untuk menguasai bumi dan itu terjadi. Dan pada waktu itu kalau saudara baca di sini bahwa manusia mulai bertambah. Ya. Dan ada satu kata-kata yang disoroti, bertambahnya manusia. Ini manusia itu tentunya gendernya ada dua. Ya, laki-laki dan perempuan. Allah tidak pernah menyebutkan laki-laki plus perempuan jadi satu, enggak. Tapi laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki, waria dan perempuan. Tidak. Tetapi Allah menyatakan laki-laki dan perempuan. Saudara. Lalu di sini kalau kita lihat, kita perhatikan di sini dan bertambah banyak bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Loh, ada apa dengan perempuan ini? Ada apa dengan perempuan ini? Kalau saya lihat di sini malam sore hari ini kebanyakan ini perempuan, saudara. Ya, kebanyakan wanita. Saya juga pernah browsing gitu ya di Google gitu ya. Ada beberapa negara yang penduduknya itu mayoritas wanita. Ya, jadi di sana itu pria itu kayak emas begitu, saudara. Ya, jadi kalau saya ke sana tak lihat tuh, ya kalau wanitanya itu jelek-jelek, loh, cantik-cantik gitu, saudara. Ya, cantik-cantik ini. Betapa bahagianya kalau saya bisa ke sana. Waktu itu saya masih single, saudara. Ya, betapa bahagia. Tinggal pilih kan begitu. Saudara perhatikan di ayat yang kedua ini dikatakan bahwa ada anak-anak Allah melihat anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka, loh, sakarpe, saudara. Pilih, tinggal milih. Kalau di kita kan biasanya kan laki itu menang, milih. Kalau perempuan, nolak. Ya, milih dan nolak. Apa bedanya sebenarnya, saudara? Jadi 50-50. Ya, 0-0, skornya itu sama sebenarnya, saudara. Ya, antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya skornya sama, cuma memang Tuhan menetapkan sebagai seorang pemimpin itu sebaiknya laki-laki memang, saudara. Ya, karena laki-laki diciptakan terlebih dahulu, makanya dia memimpin, mengepalai, dia berkuasa atas istrinya. Firman Tuhan berkata. Tapi malam hari ini, kenapa kok Tuhan ini menyoroti firman Tuhan ini, kata-kata pengilhaman Tuhan kepada Musa ini, dia dituliskan di sini anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kok kenapa tidak disoroti anak-anak laki-laki manusia itu ganteng-ganteng, cakep-cakep? Kenapa kok anak-anak perempuan yang cantik-cantik disoroti di situ? Ya, memang ada beberapa istilah yang aneh, ada beberapa kata-kata yang aneh, saudara. Ya, kalau saudara baca seterusnya, nanti akan ada kita menemukan kata-kata yang aneh. Tetapi saya mau garis bawah dulu satu persatu. Ada kata-kata anak-anak perempuan manusia yang cantik-cantik. Dan yang kedua, yang perlu kita soroti adalah ayat yang kedua. Maka anak-anak Allah melihat. Ini pertanyaan, saudara. Siapa anak-anak Allah ini? Coba, saudara. Yang pertama dikatakan lahir bagi mereka anak-anak perempuan. Ini anak manusia, jelas ya, saudara ya. Pasal 6 ayat yang pertama ini, manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, ini manusia. Kemudian lahir bagi mereka, siapa itu bagi manusia? Anak-anak perempuan. Oke, berarti perempuan ini adalah manusia. Sekarang yang kedua, ayat yang kedua, lihat. Maka anak-anak Allah melihat. Ini kan pertanyaan, siapa anak-anak Allah ini? Apakah Yesus? Jamak atau tunggal ini, saudara? Maka anak-anak Allah, jamak kan? Ya, plural, saudara ya, jamak. Jadi kalau tunggal itu misalnya saya, tapi kalau kita ngomong mereka itu pasti lebih dari satu, itu jamak, saudara. Tapi kalau tunggal, saya, satu orang. Ini dikatakan anak-anak, berarti kan lebih dari satu. Anak-anak Allah, loh siapa ini, saudara? Ya, apakah Yesus? Bukan. Saudara, ya, bukan. Ya, saudara. Jadi kita perlu tahu siapa dia ini. Makanya ini saya garis bawahi dulu, tapi kita teruskan pembacaan kita. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, perhatikan kata-kata ini, ya, perhatikan kata-kata ini. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi.
Dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah, ini ada kata-kata anak-anak Allah lagi disebut. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kita menemui sesuatu yang aneh lagi. Ya, kita menemukan sesuatu yang aneh lagi. Apa itu? Raksasa. Manusia raksasa. Saudara, di dalam Alkitab, saudara paling apal manusia raksasa itu siapa? Goliat. Iya, Goliat. Pada waktu itu kalau tidak salah tinggal 5 ya, saudara. Tinggal 5. Makanya Daud kan dia mengambil batu itu kan 5 saja. Ya, karena musuhnya itu yang raksasa-raksasa itu tinggal 5. Waktu itu yang maju Goliat. Ya, Goliat dia menantang barisan Israel yang segitu banyaknya, pahlawan-pahlawan Allah yang perkasa, mereka tidak berani melawan Goliat yang raksasa itu. Dan ternyata orang-orang raksasa itu adalah orang-orang yang sombong. Ini yang mau saya garis bawahi. Orang-orang yang sombong, raksasa-raksasa pada waktu itu muncul. Kalau kita pernah belajar sejarah, mungkin ada manusia purba, manusia yang berdiri tegak, Pithecanthropus erectus, Meganthropus, apalah, nggak ngerti saya, saudara. Itu banyak kita temukan, Homo wajakensis, apa itu ditemukan, dan ternyata tingginya mereka tinggi. Ya, saya pernah tahu sekitar tahun 1980 sekian itu ada orang yang wanita, namanya Nyonya Mulia, saudara. Itu tinggi. Ya, saya masih kecil waktu itu. Orangnya tinggi sekali. Dan itu harus dioperasi, kenapa? Gak normal. Ya. Dan pada waktu itu ada manusia raksasa. Dan dikatakan di dalam ayat ini, dikatakan bahwa inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba kala. Orang-orang yang kenamaan. Kita akan bahas satu persatu. Anak-anak perempuan. Tadi dikatakan ada anak-anak perempuan. Kemudian anak-anak perempuan ini cantik-cantik. Ada anak-anak Allah itu datang menghampiri mereka. Nah, saudara, kata-kata anak-anak Allah ini sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa asli, itu kita perlu tahu bahwa ini bukanlah Yesus dan ini bukanlah malaikat. Ada banyak orang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat yang di surga. Oke, saya setuju, itu adalah malaikat, saudara. Tapi bukan malaikat yang di surga sama dengan malaikat yang saat ini. Kita akan pelajari di dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Ini sama, kata-katanya sama. Anak-anak Allah sama dengan kata-katanya di Ayub pasal 1 ayat yang ke-6. Di sini dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Sama kan kata-katanya, anak-anak Allah untuk menghadap Tuhan, dan iblis juga menghadap Tuhan. Nah, saudara, anak-anak Allah ini dari bahasa aslinya yang ditulis itu kata-katanya Bene Ha Elohim. Itu anak-anak Allah, sama, terjemahnya sama antara Kejadian pasal 6 ayat 2 dan Kejadian pasal 6 ayat 2 dan Ayub pasal 1 ayat 6 ini sama artinya. Jadi kalau diambil kesimpulan, saudara, kalau saya simpulkan, ini memang malaikat, tetapi siapa? Malaikat yang jatuh. Ini adalah malaikat yang penuh dengan nafsu. Di surga, sama kasih tahu, malaikat itu tidak ada kawin dan mengawinkan, saudara. Malaikat yang ada di surga saat ini, dia tidak pernah memikirkan hal-hal kedagingan. Jadi di surga itu tidak memikirkan daging, saudara. Kalau manusia saat ini pada bingung, kebingungan dengan kondisi seperti ini, mereka bingung. Waduh, ya, hamba-hamba Tuhan, saudara. Ini ada pendeta yang sampai saya dengar di telinga saya. Dia ngomong begini, nanti kalau kamu dapat sokongan dana, karena di masa seperti ini gereja kan off semua, tutup ya, saudara. Jadi perpuluhan banyak yang nggak masuk, dia bingung untuk makan. Ya, tapi saya berdoa tempat ini nggak seperti itu. Tempat ini tetap diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau tangan Tuhan sendiri yang bekerja, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Dan banyak hamba Tuhan yang mereka ngomong, nanti kalau dapat, tolong nama aku catatkan di situ supaya aku bisa dapat tetap hidup. Loh, takut sudah. Ada banyak hamba Tuhan yang takut dengan kondisi seperti itu. Masih memikirkan hal-hal apa? Dunia. Ya, hamba Tuhan rebutan gereja. Makanya saya tidak mau ngomong tentang jemaat atau apa ya. Saya ngomongkan diri saya sendiri aja lah. Hamba Tuhan lah, yang sepadan dengan saya. Ya, banyak yang rebutan gereja, rebutan kekuasaan. Ya, saya ditugaskan untuk membina salah satu gereja yang pendetanya meninggal. Dia punya 2 anak, saudara. Dan anaknya ini dulu pada waktu ayahnya masih hidup, mereka disuruh untuk belajar firman Tuhan, nggak mau. Sukanya apa? Sukanya dudoro, saudara. Sukanya main judi.
Ya, sukanya macam-macam main kartu itu, waduh. Ini anaknya pendeta, saudara. Jadi pada waktu hari Minggu jam ibadah mulai jam 10, mereka jam 10 kurang 15 itu masih ada di Bekupon. Tahu Bekupon, saudara? Rumahnya burung dara itu, kandangnya itu. Dia masih ada di situ. Dia nggak malah membantu ayahnya, tapi begitu ayahnya meninggal mereka mengatakan, aku menyesal. Tapi sekarang sudah ada mulai jemaat yang mulai juga ikut-ikutan untuk apa? Untuk ambil alih dari pelayanan ini. Loh, saudara. Ya, saya diminta untuk mendampingi, untuk membina di situ supaya apa? Supaya anaknya diorbitkan. Saya berkata, ayo maju. Tapi ada yang nggak percaya. Wah, jangan-jangan nanti. Ya, takut kalau perpuluhannya itu saya ambil, begitu saudara. Ya, saya berkata, saya datang di tempat ini dengan membawa sesuatu. Saya tidak perlu pulang dengan membawa sesuatu. Saudara, saya tidak takut dengan kondisi yang semacam ini. Kenapa? Karena di surga nanti, saudara, itu tidak perlu kita memikirkan hal kedagingan. Saya hanya memikirkan kebenaran firman Allah. Matius 6:33 dikatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu. Untuk apa saya pusing? Allah pasti memelihara dalam hidup saya. Malaikat di surga juga begitu. Dia tidak pernah memikirkan hal kedagingan. Dia tidak pernah memikirkan hal duniawi, saudara. Seperti yang dilakukan oleh Bene Ha Elohim yang ada di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 ini. Ini adalah mereka adalah malaikat yang jatuh. Saudara ketahui bahwa Lucifer atau iblis itu berasal dari malaikat, saudara. Malaikat yang jatuh. Dan itulah Bene Ha Elohim yang dimaksud di sini. Setan itu, saudara, itu menyamar pada waktu itu. Mereka menyamar menjadi manusia-manusia yang menghampiri anak-anak manusia. Padahal seharusnya manusia terus menikah dengan manusia. Jadi jangan sampai manusia menikah dengan genderuwo. Ini manusia menikah dengan hewan. Itu sekarang sudah mulai, saudara. Sampai saya tadi pagi kaget ya mendapatkan berita ya. Ini pemimpin agama dia setuju dengan LGBT. Ya. LGBT, saudara. Apa itu LGBT? Lesbi? Kemudian apa lagi? G. G-nya apa? LGBT, lesbi, G. Apa? Pintar tadi ya, minggu saudara. Ya, itu sudah penyimpangan seksual, saudara. Ya. Itu sudah penyimpangan seksual, tapi dia setuju. Alasannya apa? Ini manusia, perlu dimanusiakan juga. Kalau saya katakan saya tidak setuju dengan LGBT, tetapi saya mengasihi orang-orang yang jatuh di dalam dosa ini. Karena ini setuju. Manusia di akhir zaman keadaannya seperti itu. Mereka akan punya pendapat-pendapat supaya apa? Supaya mereka bisa tetap hidup. Saudara, kita akan melihat Bene Ha Elohim, ya, atau anak-anak Allah pada waktu yang menghampiri anak-anak perempuan Allah. Mereka akhirnya menghasilkan yang namanya apa? Manusia raksasa yang sudah kita baca tadi. Akhirnya karena adanya perkawinan campur ini menimbulkan satu keturunan yang berbeda menjadi keturunan raksasa. Dan saudara, kita akan melihat hasil dari keturunan ini, hasil dari perkawinan ini. Apakah itu menyukakan hati Tuhan? Enggak, saudara. Ya, Allah hanya mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan mereka akan menjadi satu daging. Manusia yang dimaksud, bukan Bene Ha Elohim, bukan anak-anak Allah. Oleh sebab itu tidak diperkenankan adanya perkawinan campur. Karena waktu itu muncul makhluk raksasa, Nephilim, ya, dari bahasa aslinya. Itu dia adalah manusia kenamaan, manusia yang sombong. Akibat itu, kesombongan manusia mulai bertambah. Allah tidak suka dengan kesombongan manusia. Allah tidak suka dengan yang namanya kerusakan manusia. Akibat adanya perhubungan itu, akhirnya menimbulkan dosa yang semakin luar biasa. Kita baca terus ayat yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Lihat. Kejahatan, kecenderungannya semakin apa? Jahat. Kecenderungannya semakin apa? Rusak. Inilah manusia zaman itu. Saudara, benih-benih dosa atau benih-benih kesalahan kalau diteruskan itu akan menghasilkan dosa. Ya, itu akan menghasilkan dosa. Keturunannya bukan keturunan yang ilahi. Keturunannya adalah keturunan yang rusak. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok waktu itu perempuan yang dihampiri?
Kenapa kok waktu itu yang dirusak melalui perempuan? Pertanyaannya di situ. Ada mungkin yang bisa kasih saya jawaban, saudara? Kenapa kok perempuan? Kenapa kok bukan laki-laki? Kan bisa saja iblis itu menyamar sebagai perempuan, kemudian yang situ laki-lakinya manusia. Tapi kenapa di sini perempuan? Kenapa, saudara? Ada yang tahu? Ayat yang kelima, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 15 berkata demikian, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ini siapa? Iblis, dan perempuan ini. Sampai di situ saja. Sudah jelas bahwa permusuhan ini itu adalah hal yang sudah lama dan ini berkelanjutan. Jadi iblis ini ingin untuk dendamnya. Iblis ini ingin untuk apa? Untuk menjatuhkan manusia. Kepada siapa musuhnya tadi? Laki-laki? Bukan, perempuan. Jadi terus perempuan yang diincar. Oleh sebab itu hati-hati, ibu-ibu. Perempuan yang ada di tempat ini hati-hati. Incaran-incaran dosa itu lebih mengarah kepada engkau dulu yang pertama. Adam itu dia jatuh ke dalam dosa kenapa? Melalui siapa? Hawa dulu. Hati-hati, perempuan ini sebaiknya firman Tuhan berkata dia adalah penolong yang lain. Dia itu seperti Roh Kudus. Kenapa wanita ini disandingkan dengan laki-laki? Untuk memberi pertolongan. Wanita itu sebenarnya lebih kuat daripada laki-laki sebenarnya. Makanya dia sebagai penolong yang lain. Saya sebagai seorang suami, kadang-kadang kalau istri saya sudah mulai goyang begitu, saudara, ngamuk-ngamuk di rumah itu, saya diem aja. Saya pandang terus dengan kasih. Ditegur dengan kasih tidak bisa, saya marah. Kamu minta mau apa? Dia ngomong A, B, C, D, E. Saya bilang, ngerti firman Tuhan? Ngerti. Ya sudah. Wah, saya diem saya. Ya, kamu sebagai seorang ibu gembala, kamu harus ngerti firman Tuhan, saya bilang. Diam. Ya, akhirnya kita merenung, kita berdoa bersama. Ya sudah, balik lagi. Gampang kan? Enak sudah. Ya, wanita itu diciptakan untuk membackup, untuk membacking, supaya apa? Supaya pria itu menjadi kuat. Makanya wanita ini jangan diremehkan, luar biasa. Ya, tapi wanita ini kalau dikasih dikasih kelonggaran harus bisa maintain dengan baik. Contoh, adanya emansipasi, akhirnya banyak wanita yang dia tidak memikirkan lagi tugas-tugasnya di dalam rumah tangga, tugas-tugasnya di dalam pelayanan dan lain sebagainya. Ada banyak tugas yang harus dikerjakan oleh wanita. Sebab itu hati-hati dengan wanita, karena iblis itu mengincar engkau supaya engkau jatuh ke dalam dosa. Wanita-wanita yang masih muda, saya mau kasih tahu, iblis sedang mengincar engkau supaya engkau diajak untuk menuju kepada jalan-jalan yang jahat. Engkau masuk di dalam kegelapan. Oleh sebab itu ada banyak pria-pria yang dikirimkan oleh iblis untuk apa? Untuk menghampiri engkau. Kemudian imanmu direbut oleh dia supaya dengan kesucianmu yang direbut oleh dia, maka engkau akan masuk kepada mereka. Saudara, hati-hati. 2 Korintus pasal 6 itu dikatakan bahwa hati-hati, jangan kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang, nggak boleh. Kebanyakan wanita yang kalah. Hati-hati. Ada lagu lama mengatakan begini, wanita dijajah pria sejak dulu. Iblis ini memakai cara yang semacam itu. Ya, iblis pakai banyak cara untuk menjatuhkan. Makanya hati-hati, wahai engkau wanita. Tetapi pria jangan berbangga diri dulu. Engkau itu lemah. Engkau lemah. Sebab itu dalam rumah tangga engkau perlu dukungan istrimu, peluk istrimu, gandeng tangan istrimu, supaya engkau bisa berjalan bersama-sama dengan istrimu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, di dalam terang kasih Allah. Saudara, wanita ini akan menjadi sasaran karena kekuatannya. Kalau wanitanya lemah, maka prianya pun juga kalah. Kalau wanitanya ini lemah dan diajak masuk ke dalam kegelapan, maka keturunannya adalah keturunan yang gelap. Artinya di sini adalah, saudara, iblis ingin untuk mengaburkan atau merusak gambaran Allah yang ada pada manusia. Ingat loh saudara, kita diciptakan ini serupa dan segambar dengan dia. Makanya dengan adanya para Nephilim ini, dengan adanya para anak-anak Allah yang disebut tadi dengan tanda kutip itu akhirnya citra Allah, ya,
benih-benih ilahi, keturunan-keturunan manusia itu tidak lagi hidup di dalam keturunan yang diberkati oleh Allah. Hati-hati. Ada banyak kita yang sudah mulai bergaul ke sana kemari. Kita mulai lupa bahwa kita ini siapa. Kita mulai lupa bahwa kita ini punya musuh. Waktu saya sekolah minggu saya diajari lagu ini. Awaslah iblis musuh kita. Awaslah iblis musuh kita. Awas itu iblis musuhmu itu ya. Maka saya kalau ada lagu ini saya ingat, oh awas itu iblis musuh saya. Tapi saya punya pemahaman begini. Musuh jangan dicari, tetapi kalau ketemu jangan lari. Saya tidak mau cari iblis, tapi kalau saya ketemu iblis, oh tak hadapi. Kan begitu ya, betul bukan? Ya, dulu ikut pencak silat itu perisai hati di SMA 19, saudara. Itu dia punya logo begini, motonya seperti itu. Musuh jangan dicari, kalau ketemu jangan lari. Ya, makanya kalau saya ketemu iblis saya tidak pernah lari. Ya, kalau ada orang-orang ngomong, wah lu antar rumahnya mana rumahnya yang antar mana, saya tidak takut. Ya, itu iblis, saudara. Intimidasi iblis. Makanya saudara, ketika kita mulai bersekutu dengan iblis, adanya persekongkolan antara anak-anak manusia dengan anak-anak Allah yang jatuh tadi atau iblis itu, ya, menimbulkan yang namanya kekacauan, menimbulkan yang namanya kehilangan berkat dalam hidup kita. Saudara, Allah tidak suka dengan hal semacam itu. Sampai dikatakan ayat yang ketiga, ya, pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan di situ, berfirmanlah Tuhan Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Sampai Allah mengatakan itu, wes aku gak berlama-lama untuk tinggal di dalam manusia. Aku mau hengkang dari manusia karena manusia sudah rusak. Allah sudah mempersiapkan untuk menghapuskan kehidupan manusia pada waktu itu. Akhirnya dihapuskan nggak kehidupan manusia? Iya, hidup manusia akhirnya dihapuskan. Tinggal 8 orang yang selamat waktu itu. Ingat gak siapa? Oke. Nuh akhirnya. Ya, zamannya Nuh dia buat bahtera. Dan saudara perlu tahu pada zamannya Nuh itu ketika dia buat bahtera, itu yang menghina dia, yang menghambat dia untuk membuat bahtera bukan cuma manusia yang sebagainya sebesar dengan dia, tapi orang-orang Nephilim ini atau orang-orang raksasa ini, Gibor ini, ya, itu juga menghalangi mereka. Mungkin mengangkat kayu begini, ya, itu dihalang-halangi. Kalau besar badannya, kalah. Tapi akhirnya karena ketekunan mereka, Allah membuat semuanya berhasil sehingga bahtera itu boleh jadi. Ya, Allah nggak suka, saudara. Makanya dia berkata, Rohku nggak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, umurnya cuma 120. Saya mau kasih tahu saudara, yang dimaksud umur 120 ini sebenarnya adalah zamannya orang-orang raksasa waktu itu. Jadi raksasa itu berkuasa di bumi cuma 120 tahun namanya. Setelah itu mereka di bumi hanguskan. Ya, zamannya Nuh itu mereka dilenyapkan melalui air bah. Ini luar biasa. Kalau saya pelajari, maknanya seperti ini. Citra manusia ini mau dirusakkan. Dan sekarang saudara, ya sekarang kalau saudara melihat kondisi yang semacam ini, ada banyak hal-hal yang menakutkan kita. Mungkin ada banyak tawaran-tawaran juga yang membuat supaya kita ini masuk ke dalamnya. Mungkin ada banyak hal-hal yang membuat kita ini juga jauh dari Allah. Kenapa? Karena kondisi seperti ini. Ingatlah saudara, iblis akan mencari banyak cara untuk supaya engkau kehilangan citra Allah. Ya, Roma pasal 8 ayat 29 tolong ditayangkan. Kita Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Ini kita perhatikan, kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini ditetapkan serupa untuk dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, bukan serupa dengan dunia. Ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi tidak lama kamu berubah. Kalau masih ada kesempatan ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk berubah. Ya. Jadi kalau kita tidak berubah, jangan harap kita akan bisa
masuk ke dalam kerajaan surga. Yang tidak sama dengan Kristus nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus sama menjadi sama. Ya. 2 Korintus itu pasal yang ketiga ayat 18 yang berkatakan kita ini akan dibawa dari kemuliaan yang semakin besar. Ya saudara ya, dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan, from glory to glory, doksa kepada doksan, ya kan? Kemuliaan yang kecil kepada kemuliaan yang lebih besar itu artinya proses. Ya, proses. Untuk menjadi sama seperti Kristus itu proses, saudara. Kalau saya berkata bahwa aku sekarang sudah sama seperti Kristus, kalau saudara sekarang sudah sama seperti Kristus, itu waktunya kita sudah waktunya kembali. Kalau saya belum, karena saya masih berupaya untuk menjadi sama seperti Kristus. Ya, lagu lama mengatakan seperti Yesus, itu saja ku minta, gitu saudara. Jadi kita ini ingin menjadi sama seperti Yesus. Saya juga ingin menjadi sama seperti Yesus. Selama saya belum menjadi sama seperti Yesus, saya tidak bisa pulang ke sana. Kenapa? Kalau saya belum sama seperti Yesus, ketika saya berjumpa dengan Yesus yang sekarang, saya akan mati, saudara. Musa, dia tidak bisa memandang Tuhan. Ditutupi, kalau nggak ditutupi mati dia memandang Tuhan. Ketika dia di atas gunung Horeb itu, dia meminta, Tuhan tunjukkan wajahmu. Tuhan lewat, tetapi cuma belakangnya dok, itu belakangku. Tuhan, aku ingin melihat wajahmu, tapi Tuhan ngomong, nggak bisa, kalau kamu melihat aku, kamu mati. Kalau saudara mau ketemu dengan Tuhan langsung, ya, secara fisik, face to face, gampang, harus mati dulu. Ya, harus mati. Makanya sekarang ini Tuhan mengajak kita itu masuk dalam kematian secara daging. Pada waktu sangkakala Allah dibunyikan itu, kira-kira apa yang terjadi? Orang-orang yang mati dulu dibangkitkan. Yang dibangkitkan apanya? Tubuh jasmaninya? Ya, rohnya balik ke sana. Tubuh jasmani ikut gak? Wah, saudara yang ganteng, yang sugih, yang cantik, saya mau kasih tahu. Waktu Yesus datang nanti, kekayaanmu dibawa, kecantikanmu, gantengnya tinggal semua. Punya gigi emas pun tinggal. Diubah jadi apa? Tubuh kemuliaan. Hanya tubuh kemuliaan yang bisa menyaksikan Kristus. Tapi bagaimana jika benih-benih Kristus ini itu dirusakkan dengan benih-benih dari dunia? Ini akan merusak gambar Kristus. Ini merusak gambar Allah. Makanya kita harus menjadi sama seperti Dia. Kita belajar sama seperti Dia. Benih-benih itu akan menampilkan apa? Pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 tadi kita baca. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, ada kesombongan. Iblis akan terus mengajarkan kepada kita kesombongan. Saya belajar supaya saya tidak sombong. Tuhan, karena saya tahu siapa saya, karena saya tahu keterbatasan saya, karena saya ini bukan siapa-siapa. Ya, waktu kali saya disuruh khotbah, saudara, saya kira bapak gembala ini nggak datang. Ya, dia ngomong, Silas besok kamu, oh siap om. Saya datang, saudara, saya duduk di depan, mungkin ya bangku nomor 2. Saya tidak berani duduk di depan sungkan, saudara, karena itu tempat duduknya bapak gembala biasanya. Kemudian tanpa sadar, ternyata mereka bapak dan ibu gembala ini dokter semua, saudara, dokter teologi. Ya, mereka datang dan ketika saya khotbah ini saya agak berkeringat. Ya, kemudian saya berkata, maaf om tante, ini saya merasa seperti sedang ujian tesis, betul saudara. Waduh, ini orang dokter semua. Tapi ketika itu mereka berkata, saya ini juga butuh firman Tuhan. Loh, ini saudara. Ya, saya juga butuh firman Tuhan. Lalu saya mau terpelak dengan perkataan mereka. Oh dokter, tapi nggak sombong mereka. Ya, dokter nggak sombong. Dan saya mulai rendah hati. Saya merendahkan hati, saya berkata pada jemaat saya, tolong kamu gantikan saya khotbah dong besok. Saya ingin duduk, mereka nggak berani dulu. Sungkan aku sama Pak Gembala. Waduh, ini terus kapan saya mendapatkan firman Tuhan dari kalian? Saya berkata begitu. Ya, saya berkata bahwa saya ini juga manusia, saya butuh juga benih-benih firman Tuhan yang kalian sampaikan. Saya katakan begitu. Saya tidak mau sombong, saudara. Oh, kamu sih belajar semua biar saya menyampaikan. Nggak mau saya. Karena saya ini adalah gambaran Allah. Saya nggak mau ada kesombongan. Saya ingat zamannya Daud itu waktu dia bertempur dengan Goliat itu. Dia mendatangi Goliat bukan dengan kekuatan dan keperkasaannya, tetapi dia mendatangi Goliat dengan apa? Dengan nama Tuhan.
Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu yang terbaik dalam dirinya. Kita bisa menyatakan kepada banyak orang bahwa hanya Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Bukan kuat dan bukan gagah kita, tapi semua karena keperkasaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau sampai sore hari ini kita masih boleh eksis di tempat ini. Biasanya saya lihat jemaatnya sampai di luar-luar, saudara. Memang sekarang kita harus berkurang. Mungkin karena memang protokolnya, saudara, ya harus jaga jarak, nggak bisa sesek-sesekan begitu ya. Sekarang kita harus berkurang, saudara. Tetapi itu tidak mengurangi pengurapan Allah atas kita untuk kita boleh terus berbondong-bondong datang menuju kepada rumah Tuhan. Ya, saya bersyukur hambanya Pak Lau ini sudah umurnya sudah banyak juga masih tetap setia. Ya, tetap setia. Saudara, kok saya kemarin hari Senin itu waktu di jalan begini karena habis hujan, saudara, itu licin ya. Itu tiba-tiba depan saya tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba dia jatuh. Waduh, saya kaget, saudara. Saya di belakangnya, saya remnya tidak sempat sehingga saya banting, saya jatuh juga. Sepeda motor saya spionnya pecah. Tak lihat. Loh, tapi sepeda motor kok ada apa-apa? Cuma spionnya pecah. Tak lihat di sini, ini bibir saya berdarah ya, gitu ya. Kaki saya, kemudian tangan saya mulai nyeri, ya. Ini sampai sekarang saya masih ada nyerinya, tetapi saya yakin Tuhan menyembuhkan. Lalu besoknya Pak Rudi ngasih kabar, besok Sabtu ya. Karena saya ini percaya ada kuasa Tuhan. Saya Sabtu sudah sembuh Tuhan, saya berkata begitu. Akhirnya saya melayani Tuhan dan bibir saya ini sudah tidak ada bekasnya. Kok bisa? Oh iya. Kalau sekarang ini bibir saya masih moncong dengan itu, saudara, saya tidak bisa khotbah ini. Saya tidak bisa khotbah, tapi saya bisa khotbah loh malam hari ini. Bahkan Kamis kemarin saya khotbah, saudara. Ya, Jumat kemarin juga. Loh kok bisa? Bagaimana caranya? Allah. Saya waktu pulang itu sudah jatuh, saya berkata, saya berdoa Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Pagi, malam, saya melayani Tuhan, saya belajar firman Tuhan. Kenapa ini terjadi? Hanya satu jawabannya. Tuhan mau menyingkirkan kesombongan kita. Ya, Tuhan mau menunjukkan, kalaupun ini terjadi, Tuhan mau menunjukkan, aku sanggup untuk menyembuhkan engkau dengan segera. Mestinya saya tidak bisa, jatuh. Sampai waktu itu orang-orang yang ada itu penolong saya itu, yang ditolong orang ini yang jatuh duluan, saudara. Dia banyak ditolong, saya cuma ditolong. Saya tak langsung, saya bilang. Orang itu berkata, Pak, tidak berhenti dulu, minum dulu. Enggak. Saya sampai di rumah, langsung saya basuh, sorenya saya langsung khotbah. Ya, saudara, habis jatuh. Loh kok bisa? Tuhan menunjukkan bahwa semuanya karena Dia. Tuhan tidak mau dengan yang namanya roh kesombongan. Oleh sebab itu makhluk-makhluk raksasa itu diberi waktu sampai 120 tahun. Ternyata pada waktu air bah itu sudah mulai turun, mereka semuanya musnah. Dan sesudah itu makhluk itu masih ada, saudara. Siapa namanya? Tadi saudara sebut, Goliat. Zamannya Daud masih ada. Tapi kira-kira makhluk itu masih ada enggak sekarang? Enggak. Semua dilenyapkan oleh Daud. Semua dilenyapkan oleh orang-orang Israel. Orang Filistin itu berasal dari keturunan daripada orang-orang yang raksasa. Itu akhirnya dihapuskan oleh Tuhan. Ya, mereka dibinasakan pada waktu, sehingga tidak ada lagi manusia raksasa yang sombong. Kesombongan itu harus dibinasakan. Kesombongan itu harus dihapuskan, saudara. Ya, Tuhan tidak suka dengan yang namanya kesombongan. Roh-roh kecongkakan, raksasa-raksasa yang masih ada di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, itu harus apa? Harus dihancurkan. Makanya ada orang yang mengatakan begini, kita harus mengikat orang-orang yang kuat. Siapa itu? Ya ini raksasa ini loh, kesombongan ini loh, roh pemberontakan ini loh, roh yang tidak mau dikekang oleh firman Tuhan. Saya rindu dikekang oleh firman Tuhan, gak apa-apa. Yang penting saya memperoleh keselamatan itu. Ya, mari malam hari ini biarkan kita mengerti cara-caranya Tuhan untuk mengajar kita, supaya kita ini tidak menyombongkan diri, supaya keberadaan Allah, saudara tahu siapakah hakikatnya, saudara. Kita ini adalah gambaran Allah, tidak boleh sama dengan dunia ini. Kita harus berbeda. Kalau saat ini hidup kita masih sama dengan dunia, itu berarti kita masih belum bisa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, Yesus pernah berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat ini, engkau tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Saya mau tanya, ahli Taurat, orang Farisi, mereka ke gereja nggak? Mereka beribadah nggak? Kita nggak ngomong gereja, sinagog. Mereka beribadah nggak, saudara? Beribadah.
Mereka memuji Tuhan, baca Alkitab, belajar Alkitab, ya. Tapi perilaku mereka tidak segambar dengan Tuhan Yesus. Perilaku mereka tidak segambar dengan apa yang diajarkan Taurat. Oleh sebab itu keselamatan itu tidak melalui hukum Taurat. Kalau dari dari aliran ortodoks yang lama, ortodoks lama, saudara, itu dia berkata bahwa keselamatan itu karena anugerah, karena iman, dan yang terakhir karena melakukan hukum Taurat. Maaf, untuk yang terakhir saya tidak setuju. Keselamatan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tidak. Keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Jadi perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saudara. Kalau engkau menerima anugerah Tuhan dan engkau beriman kepada Tuhan, buahnya mana? Apa itu buahnya? Yaitu perbuatan baik. Itu otomatis, saudara. Tapi dengan melakukan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan saudara. Itu adalah buah. Kalau kita tidak berbuah seperti buah roh, ya, maka kita tidak bisa dianggap sebagai gambaran Allah. Ya, apakah betul kita ini sebagai gambaran Allah pada saat ini? Citra Allah ada dalam diri kita. Kita mau mengerti kebenaran firman Allah yang sudah dinyatakan malam hari, ya, sore hari ini. Biarkan menjadi kekuatan Allah atas hidup kita. Biarkan itu terus menjadi tonggak dalam hidup kita. Untuk kita terus melayani Tuhan, untuk terus kita menyongsong kehadiran. Kita berlari-lari ke arah panggilan surgawi. Kita berlari-lari untuk mendapatkan mahkota itu. Saya rindu jemaat kita kecil di tempat ini. Tapi saya ingat firman Tuhan. Tetapi engkau hai Bethlehem, Efrata, engkau yang terkecil, engkau akan menjadi yang terkemuka. Saudara, jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah tidak melihat jumlah jemaat yang ada. Allah nggak melihat kekayaanmu. Allah nggak melihat ganteng, cantikmu, enggak. Tapi Allah melihat hati saudara. Bagaimana kerinduanmu untuk melayani Tuhan. Bagaimana kerinduanmu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, saya rindu semua kita pada sore hari ini. Kita diurapi oleh Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Biarkan ini menjadi kekuatan kita. Untuk kita boleh terus melayani Tuhan, mengiring Tuhan, mengembalikan semua hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau puji satu puji. Ada lagu judulnya Bejanamu, sudah di sini. Bejanamu ada? Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kaki, tersungkur di kakimu. Rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagi diriku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu.
hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagi iblis akan dengan sengaja menjatuhkan kita, menyerang kita melalui hal-hal yang vital dalam hidup kita. Kalau dalam Kejadian mengatakan perempuan-perempuan anak manusia yang cantik itu dijatuhkan supaya citra mereka, citra Allah itu hilang dari mereka. Malam hari ini saya mau kasih tahu, iblis sedang gempar-gemparnya ingin untuk supaya citra Allah, gambar Allah yang ada dalam dirimu itu musnah. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, engkau adalah milik Kristus. Engkau punya pikiran Kristus. Hidupmu bukan engkau lagi, tetapi Kristus ada di dalam engkau. Terus kompeti malam hari ini, engkau yang masih ada keterikatan dengan dunia, lepaskan semuanya. Allah ingin memberikan kelepasan sempurna malam hari ini. Allah ingin supaya roh-roh kesombongan, roh-roh raksasa yang ada dalam dirimu yang masih memporak-porandakan hidupmu, malam hari ini, sore hari ini harus dilepaskan semua. Masih ada waktu untuk kita boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang serupa dengan gambarnya saja yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Serahkan pikiran saudara, serahkan kehendak saudara kepada Tuhan, biar kita boleh menjadi alat-alatnya Tuhan, menjadi bejana Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Bapak, bahwa Engkau Bapak yang baik, bahwa Engkau Bapak yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Inilah anak-Mu Bapak. Kami percaya Bapak yang setia tidak pernah meninggalkan anaknya. Sebab Bapak yang setia selalu ada bagi kami. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami ada di dalam hidup-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak, supaya Tuhan ajari hidup kami tidak pakai manusia kedagingan, tapi kami pakai manusia roh yang dari Engkau. Manusia roh dan dari Engkau itu lemah lembut, kasih, panjang sabar, murah hati. Bela kasih kemurahan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, supaya kami senantiasa memakai roh-Mu. Aku percaya kalau kami Tuhan pakai manusia roh, pasti terjadi mujizat di dalam hidup kami. Terobosan-terobosan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa buat jemaat di tempat. Tuhan, dia orang yang setia, dia mengandalkan Engkau. Engkau melihat kesetiaannya dia Tuhan. Aku percaya jemaat di tempat Tuhan, dialah Tuhan daripada dia 1000 lain di tempat lain, tapi satu hari dia di rumah Tuhan yang begitu menikmati kasih Yesus, yang menikmati kuasa Yesus, yang menikmati mujizat Yesus terjadi dalam hidup kami. Dialah jemaat di tempat Tuhan akan menikmati bersama Engkau, akan melihat wajah Engkau yang tersenyum di dalam jemaat ini tempat. Aku percaya dia datang di rumah-Mu Tuhan sehat, dia keluar dari gereja-Mu juga lebih daripada sehat. Amin. Dalam nama Yesus, mujizat-mujizat terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuasa kasih-Mu tetap mengalir bagi jemaat ini tempat. Terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Silas. Pada malam hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ku percaya, pakailah Pak Silas Tuhan. Lebih hari diurapi Tuhan luar biasa. Misi dan misinya akan terjadi mujizat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu akan terjadi. Tuhan, Kau pakai dalam nama Yesus. Diberi hikmat, diberi pewahyuan yang luar biasa, pewahyuan yang terbaru terjadi. Melalui Pak Silas, banyak jiwa yang diselamatkan untuk kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa istri anaknya, keluarganya selalu ada bersama Engkau. Tangan kasih-Mu tidak pernah melepaskan, kuasa-Mu tetap nyata. Kami percaya dan yakin Tuhan keluarganya Pak Silas tetap akan diberkati Yesus. Tetap akan kasih itu mengalir. Tetap kebaikan bagi Pak Silas luar biasa. Kebaikan-Mu Tuhan Kau lanjutkan di dalam kehidupan pendeta Pak Silas ini dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih karena dia akan menyenangkan Engkau, karena dia suka kepada Engkau. Kasih-Mu tetap mengalir dan mengalir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dan yakin kebaikan-Mu terus akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya dan yakin mujizat-mujizat terjadi, terobosan-terobosan terjadi di dalam nama Yesus. Bahwa sana untuk selamanya kasih setia Tuhan tetap nyata dalam hidup kami. Yang percaya katakan, yang percaya katakan, amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan. Ada pengumuman gereja di Wonorejo 2. Tetap kita mematuhi pemerintahan ya saudara. Kita tetap pakai protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu bagi kita dan bagi kita semuanya, supaya menjaga, supaya lebih hari kita akan menjaga lebih sehat. Tuhan selalu memberi kesehatan yang luar biasa. Amin. Amin. Setiap hari Sabtu tetap ada ibadah offline saudara, dimulai jam 4 sore dan online juga. Dan kita protokol kesehatan
yang memang umur dari 60 ke atas itu lebih baik ibadah di rumah. Kita melayani online juga saudara, dan kita tetap percaya, bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu menopang dalam kehidupan kita. Walaupun pandemi belum berlalu, tapi kita tetap percaya pasti mujizat-mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup kita. Virus-virus apapun tidak bisa menjamah dalam hidup kita, sebab kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Kami percaya saudara masuk sehat, luar lebih daripada sehat. Amin. Beri kemuliaan Tuhan luar biasa. Ayo kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih. Tangan-tangan di hadapan Tuhan. Bahwa Yesus selalu baik, anugerah-Nya mereka. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku Pada akhirnya kami mengucap syukur kepada Engkau karena limpahan anugerah-Mu. Kami percaya ibadah ini dari awal pertemuan hingga akhirnya menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Sempurnakan kami selalu Tuhan. Oleh kebenaran firman-Mu kami disempurnakan sehingga kami dari sehari ke sehari kami akan terus diubahkan menjadi sempurna sama seperti Engkau adanya sempurna. Terima kasih Tuhan, jam-jam ibadah yang ada di tempat ini Tuhan memberkati. Tuhan akan memberkati segala karya-karya anak-anak-Mu di tempat ini. Usaha pekerjaan mereka diberkati. Sekolah pendidikan anak-anak kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan kami, bukan persoalan buat Yesus. Karena Yesus sanggup untuk memberkati kami. Karena Yesus sanggup mendengar setiap seruan kami. Karena itu Tuhan, kami mau buang kekhawatiran kami. Kami mau bersandar dan percaya penuh kepada Engkau. Karena Allah yang kami kenal, yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Mujizat-Mu masih ada saat ini Tuhan. Dan Kau siap memberkati umat malam hari ini. Kita berdoa untuk Gembala Sidang Pak Lau. Tuhan Kau memberkati beserta dengan keluarga, tim pengembalaan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Berikanlah mereka tidak sia-sia. Kami percaya hujan berkat turun atas mereka, Roh Kudus dicurahkan atas mereka, sehingga mereka akan berapi-api lagi di dalam melayani Engkau. Mereka tidak Tuhan dikondisikan oleh keadaan, tapi mereka akan menguasai keadaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih masyarakat setempat di tempat ini yang sudah mengizinkan kami untuk kami berhimpun. Kau juga memberkati tetangga kanan kiri muka belakang. Berkati mereka, berkati mereka. Ada satu keseragaman di tempat ini. Yang percaya Tuhan bahwa tempat ini, lingkungan ini aman bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan. Lalu kami sudah memberikan persembahan juga. Biarkan persembahan ini boleh menyukakan hati Tuhan, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga akan berpisah satu dengan yang lain.
Mari Tuhan, kiranya ulurkan tangan-Mu untuk melindungi kami, untuk melimpahi kami dengan keamanan, kenyamanan ketika kami di perjalanan yang jauh, yang dekat, kendaraan apapun yang kami tumpangi. Kami percaya kami akan ditutup bungkus dengan kuat kuasa darah Yesus, sehingga roh maut, roh kecelakaan, percobaan, rintangan, mara bahaya tidak sanggup untuk masuk di dalam kehidupan kami karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Keluarga diberkati, hubungan orang tua dengan anak diberkati, suami dengan istri diberkati, hubungan menantu dengan mertua diberkati, hubungan saudara dengan saudara diberkati, hubungan saudara dengan tetangga, dengan orang-orang di sekeliling dalam pekerjaan diberkati, dipulihkan semuanya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami pulang benar-benar penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami Indonesia kami serahkan dalam tangan-Mu. Menghadapi COVID-19 ini kami percaya bahwa tangan Tuhan turut bekerja. Berkati pemimpin yang tertinggi sampai kepada RT RW, hikmat pada mereka memimpin negara ini dengan baik. Indonesia menuju kebesaran pangan keamanan di mana-mana terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan kami berdoa untuk umat-Mu, dan untuk umat Tuhan malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu izinkan hamba mengangkat tangan untuk memberkati umat malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Anak pula dengan berkat dan anugerah, rahmat cinta kasih yang turun daripada Allah. Dengan putra Tuhan Yesus Kristus, kekuatan otoritas kasih sayang, kekapan, berkat-berkat dan daripada Roh Kudus, menyertai pemimpin menangi, memberkati dan memberikan kemenangan dan kemenangan mulai sekarang sampai maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama kita mau berkata yang percaya.